Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kali ini edisi rumah karena berhubung dengan pandemi, jadi kita bikin konten di rumah masing-masing ya. Dan di sini gue udah sama seseorang, Mbak Honga, di sebelah sini. Hai, Ini. hai semuanya. Nah, nanti kalau udah pandemi kelar, kita bisa langsung ketemu lagi sama Mbak Honga ya. Gitu. Jadi kita harus Amin, amin. mengikuti anjuran pemerintah gitu, teman-teman. Tuh. Nah, Mbak Onga gimana kabarnya selama di rumah? Iya, baik-baik aja. Thank you. Aku sih senang di rumah, Mas Billy. Iya. Jadi betah-betah aja. Iya. Aku juga Heeh. sebenarnya orang rumahan sih, nggak terlalu banyak keluar rumah. Introvert, introvert, introvert. Introvert. Jadi gini, Ya, hari ini video kali ini teman-teman kita bakal ngebahas tentang spiritual. Tentang spiritual. Jadi akhir-akhir ini sebenarnya eh, masa pandemi ini bukan sesuatu yang mudah ya buat aku, buat semua orang gitu. Karena kita dipaksa untuk berada di rumah. Kita harus berada di rumah. Sedangkan buat orang-orang yang biasa berkegiatan di luar, berinteraksi dengan orang, itu bukan hal yang mudah. Jadi itu memicu mental health kita itu bisa sedikit berbeda pada umumnya gitu. Dan betul, betul. aku sendiri pun selama pandemi, jadi ini udah berapa ya? 3 bulan ya, dari bulan Februari ya, Februari, Maret, Maret, April, Mei. Iya, udah bulan iya, ketiga. udah hampir 3 bulan tuh aku bener-bener nggak kemana-mana, bener-bener di rumah aja. Paling kalau keluar cuma ngambil Gojek, GoFood doang gitu. Nah, Hmm. terus dan juga nggak ketemu orang sama sekali gitu, nggak Oh ya? nggak berani ketemu orang gitu. Nah, terus selain itu, selain kondisi seperti itu, sebagai seorang konten kreator, aku juga banyak ups and down-nya gitu. Jadi mungkin teman-teman em, melihat aku biasa aja, ceria gitu kan di sosial media nggak ada masalah gitu. Tapi pada saat aku membuat konten kan pasti aku ngebacain tuh komentar-komentar ya, komentar-komentar Ya, juga melihat perkembangan channelku juga pasti otomatis aku melihat membandingkan channelku dengan channel orang lain gitu kan, nggak mungkin enggak gitu. Oh kok channelku perkembangannya nggak banyak ya penontonnya ya, oh kok begini ya, oh kok begitu ya. Uh, Belum juga komentar-komentar dari netizen yang judgmental, yang kayaknya kekurangan aku tuh banyak sekali gitu kan yang ngebuat aku down gimana sementara orang ya? bener Mm-mm. gitu. Jadi Ya, biasa itu, betul. jadi eh, apa namanya ngebuat aku anxiety gitu, ngebuat aku anxiety, ngebuat aku ngerasa nggak nyaman sama diri aku sendiri. Aku ini penuh banyak kekurangan, belum juga Merasa PD-nya kurang ya, jadinya ya. sementara kita udah Ya. melakukan yang terbaik untuk membuat video, untuk mengedit, untuk apa, tapi kok selalu salah gitu, kok selalu ada minus gitu. Walaupun diri kita sendiri berusaha untuk berpikir positif ya. Oh, anggap masukan, oh anggap aja ini untuk kebaikan channel aku gitu kan. Walaupun ada yang memang netizen yang sangat frontal sekali bilang komentar-komentar yang sangat jahat sekali gitu, yang Oh udah ya? iya Mbak, bilang, dasar goblok lo gitu. Ah, Lo ya ampun, serius? iya sampai kayak gitu, sampai Ah, sampai menyangkut oh, agama gitu kan. Sampai oh ya? menyangkut agamaku sendiri gitu. Jadi komentar kayak gitu ya biasanya aku udah pasti baca, tapi ada yang komentar yang masih bisa aku reply, ada yang udah nggak bisa gitu kan. Jadi komentar-komentar yang seperti itu mungkin teman-teman netizen nganggap aku cuman ngomentar doang kok gitu kan. Aku cuman komentar, aku nggak berniat begitu kok gitu. Tapi sebenarnya eh,
efeknya ke kita gitu, sangat besar sekali gitu kan, Berpengaruh sangat banget tuh kamu ya. iya, Pengaruh, betul. memberi Nah, jadi heeh. karena itu, Mbak, karena hal-hal seperti itu aku jadi tiap malam anxiety, udah gitu nggak bisa tenang, nggak bisa tidur gitu. Terus, belum juga urusan pandemi ini gitu. Terus Mhm. aku secara ya memang, pasti kan, yang utama kan pasti berdoa ya, sesuai dengan keyakinan aku. Pasti Betul. berdoa, terus bisa lebih tenang, apa, ya kalau kita berdoa itu kan kita dapat dari feedback nggak kayak kita ngomong sama orang ya, nggak kayak kita ngomong sama Mbak Honga aku ngomong apa Mbak Honga Ya, bisa betul. gali. Tapi kita harus bisa sensitif gitu, kita dapat feedback-nya itu ya entah misalnya kayak lewat angka-angka, lewat, Iya, ada iya. hal-hal gitu kan, seperti Ya, itu. betul, 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 betul. Nah, terus, aku ingat dulu aku pernah ikut, meditasi. Dulu seneng banget ikut kelas meditasi kan, dan salah satu yang dan menurutku meditasi itu, eee, working buat aku gitu. Tapi untuk mau kembali meditasi lagi, itu tuh harus benar-benar niatin banget karena awal-awal meditasi itu, wah pasti banyak pikiran banget kan, wah banyak pikiran nggak bisa. Nah aku ingat dulu aku pernah ikut sebuah, kelas meditasi itu, eee, sama Mas aduh aku lupa deh, ya aku lupa namanya, dan itu really Heeh. works gitu, dengan mantra ini, gitu. Terus Oke. Mbak Mantra Honga apa nih? DM Kamu kan, belum kasih tahu hah? mantranya. Apa? Mantranya belum kasih tahu. Mantranya belum kasih tahu, tapi mantra ini yang mana? Mantra ini yang akan kita bahas nih. Eee, Oke, ya. nah terus Mbak Onga DM aku kan, DM aku terus, oh ternyata, Mbak Onga juga tahu tentang mantra ini dan beberapa kayak teman-teman, yang nge-reply dari Insta Stories-ku, banyak yang tahu ternyata gitu. Jadi, dan itu mengubah hidup mereka. Nah maka itu aku kayaknya pengen pengen ngebahas ini deh tentang, eee, mantra ini. Itu spelling-nya gimana, Mbak? Ho'oponopono. Aku apa? Namanya Ho'oponopono. Ho'oponopono. Iya, Ya, artinya adalah memperbaiki kesalahan. memperbaiki Jadi, kesalahan. jadi arti Ho'oponopono sebenarnya adalah memperbaiki kesalahan. Itu Oke. dari Hawaii. Jadi itu bahasa Hawaii. Mmm, itu Bahasa Hawaii, ya. heeh, itu, eee eee, apa, itu ada mantranya itu, apa? Kan ada 4 kata itu, Mbak. Heeh. Jadi pertama adalah I'm sorry, Mhm please forgive me, mhm thank you, dan love you. mhm Oke, yang saya memperhatikan di Indonesia ini, Mas Billy, mhm bahwa orang sebenarnya tidak tahu arti dengan masing-masing kata ini. Untuk mhm. apa kita ucapkan dan apa sih sebenarnya maknanya gitu loh. Iya, oke oke. Dan untuk siapa kita mengucapkan. Iya, oke. Jadi memang tersebar di dunia 4 kata ini dan memang sebenarnya bagus. Walaupun kita tidak tahu artinya juga bekerja, working Mhm banget. Aku juga mhm. rasain, cuman banyak orang yang tidak tahu apa sih maknanya. Oke. Nah, kita mau bahas nih satu-satu nih ya, satu dari kata. Ya, boleh. Dari asal Jadi gini, muasalnya dulu, Mbak. dari mana aku mulai dari mana ya? Dari Ho'oponopono sendiri di Hawaii Oke, itu jadi diciptakan gini, oleh siapa? Ho'oponopono itu berawal dari Hawaii yang membawa ke kita adalah namanya seorang penyembuh Morna Simeona. Hmm. Itu pada zaman dulu. Jadi orang Hawaii itu dulu punya kebiasaan ketika seminggu sekali kumpul keluarga dan saling meminta maaf. Mhm Itu dulu kebiasaan orang Hawaii ya. mhm Lalu sama si Ibu Morna ini dikembangkan Ho'oponopono ini akhirnya menjadi 4 mantra ilmu Ho'oponopono ini yang berdiri dari 4 mantra. mhm Jadi dalam Ho'oponopono itu percaya bahwa
kehidupan itu sebenarnya adalah pikiran kita dan memori-memori kita yang kita lihat di dunia luar. Oke. Pancaran ya bilangnya, pancaran dari memori. Katanya apa ya? Pancaran atau apa sih? Refleksi. Oke. Refleksi dari memori kita. Jadi yang harus diketahui bahwa Ho'oponopono itu bekerja dengan 3 bagian dari manusia. Itu pertama, sadar, pikiran. Kedua itu bawah sadar. Dan ketiga adalah suprasadar. Oh, oke. Jadi, mau aku jelasin 3 itu Mau. apa artinya? Iya, mau. Hanya nih pasti panjang nih. Oke. Sadar itu adalah pikiran manusia. Yang ya kita tiap hari kesadaran kita kan tiap hari berpikir dan pikiran itu kan terus berjalan kan. Ya. Nah, tapi tidak banyak orang tahu bahwa pikiran itu sebenarnya yang ada di pikiran itu adalah memori dari bawah sadar. Oke. Dari bawah sadar kita. Bawah sadar itu adalah bagian yang menyimpan semua luka batin, trauma, hal-hal yang tidak enak. Itu langsung kita bisa hubungkan dengan inner child. Karena sebenarnya Ho'oponopono itu bekerja dengan inner child. Oh. Apa itu inner child? Inner child adalah anak kecil di dalam bawah sadar kita yang waktu kita masih kecil, semasa kecil terluka. Yeah. Jadi misalnya gini, Billy dulu pernah di umur 5 tahun pernah mengalami satu trauma. Oke? Itu tersimpan di inner child. Trauma itu kalau tidak dihapus, berarti itu akan ulang lagi. Misalnya gara-gara trauma itu Billy menjadi tidak pede. Yeah. Nah, muncullah misalnya anxiety. Ketika Billy menghadapi hal yang sama, itu akan muncul lagi dan dia naik ke pikiran. Jadi sebenarnya inti dari Ho'oponopono adalah cleaning. Membersihkan bagian bawah sadar, mencapai kondisi zero, di mana suprasadar kita itu, suprasadar adalah yang berhubungan dengan Sang Pencipta, kita bisa berhubungan. Jadi tujuannya kita berhubungan sebetulnya dengan Sang Pencipta, menghilangkan semua hal yang ada di bawah sadar, contohnya judgment tentang orang, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang buruk, gendut itu jelek, kurus itu bagus. Maksudnya semua itu memori. Ho'oponopono percaya bahwa kita lahir dengan hati bersih dan dari lahir itu semua hal yang kita dengar, kita lihat itu adalah masuk ke bawah sadar. Intinya seperti itu kira-kira. Kalau menjelaskan dengan mudah ya, bisa dimengerti nggak ya? Bisa dipahamin nggak kira-kira? Paham, aku sih paham nih, nggak tahu nih teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya ada 3 bagian. 3 bagian itu bawah sadar, pikiran, dan suprasadar. Intinya kita membersihkan pikiran kita lewat bawah sadar untuk mencapai, untuk suprasadar kita bisa berhubungan dengan Sang Pencipta. Itu yang mungkin lebih mudah ya, begitu. Paham. Oke. 4 kata, 4 kalimat itu, I'm sorry, please forgive me, thank you, dan love you. Oke. Ho'oponopono paling penting di dalam ilmu Ho'oponopono 100% tanggung jawab atas hidupan kita. Sebetulnya bukan dengan itu kita bukan mengatakan kita salah. Tapi kita mentanggungjawabkan apa aja yang ada di dalam diri kita, memori-memori yang berada di dalam diri kita. Oke? Jadi, itu yang pertama. Untuk orang yang mau menjalankan Ho'oponopono, dia harus mempertanggungjawabkan. Istilahnya, oke, semua ini ada di dalam diriku dan aku mau cleaning. Tahap kedua adalah cleaning. Cleaning itu berdiri dari mengucapkan 4 kata. Oke. Maafkan aku atas apa yang ada di dalam diriku, mau berasal dari manapun, lalu thank you dan love you. Thank you itu artinya kita mempercayai bahwa sesuatu ini bekerja, dan love you itu kita memberi cinta kasih untuk masalah yang kita hadapin. Oke. Nah, Mbak, nggak mudah ya. Seperti kita berbicara kepada siapa nih, Mbak?
Seperti kita Sebetulnya, berbicara nah, kepada diri sendiri atau itu gimana? pertanyaan yang bagus. Waktu Ya. saya seminar Ho'oponopono banyak sekali orang yang nanya, kita Heeh, ngomong ke siapa sih? heeh, Kita ngomong ke siapa sih? ya. Sebenarnya bisa dibilang ke Tuhan, bisa bilang alam semesta, bisa bilang sumber diri kita yang dari ciptaan itu ketika kita masih hatinya bersih dan tidak ada pikiran apa-apa, kan kita diciptakan Tuhan dengan sempurna ya. Mhm, Tapi namanya kan kita hidup di sini banyak hal yang akhirnya merubah kita kan. mhm, ya. Kita mempunyai banyak penilaian A, B, C, D. Mhm, Sebenarnya lebih ke sang pencipta. Jadi hmm, ada satu video di mana menggambarkan ketika kita mengucapkan mantra itu seperti dia berjalan dan dia naik ke suprasadar dan pada akhirnya kita dengan mantra itu mendapatkan bahasa Hawaiinya mana, mhm, istilahnya keberkat Tuhan yang turun, dalam berkat Tuhan kita mendapat inspirasi. Makanya hidup kita menjadi lebih bahagia karena tidak lagi berdasarkan penilaian-penilaian, tapi kita hidup berdasarkan inspirasi dari Tuhan. hmm, oke. Sebetulnya ribet ya. Maksudku ribet bukan. Tidak semudah kelihatannya ya. Mhm, 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 Tapi Ho'oponopono menurutku luar biasa karena walaupun kamu tidak memahami hal itu, mhm. tetap bekerja. Bekerja. Wah, Jadi dia, kamu nggak usah sebetulnya, oke, kalau misalnya orang dengar Ho'oponopono, oke, aku mau meditasi, aku mau ngucapin 4 hal itu. heeh, 4 kalimat itu. Oke, bekerja. Dan aku coba. heeh. Oh, Jadi berarti saya, nggak harus kita benar-benar memahami atau mengetahui inner child kita dulu baru bisa bekerja ya? sebenarnya inner child itu ada dan di Ho'oponopono sangat penting bekerja dengan inner child karena inner child itu adalah bagian, karena aku ulangin, bagian dari kita yang menyimpan semua sedih dan trauma. Ya. Jadi gini loh, misalnya aku kasih visualisasinya gini loh Mas Billy. Kamu punya 1 gelas air itu kotor, oke? Okay? Mhm, Kamu mau membersihkan air itu kan kamu harus buang dulu kan air mhm, kotor. Kalau mhm, kamu tambah air bersih kan tetap aja airnya nanti nggak bersih juga dong kan? Karena mhm, tercampur dengan air kotor kan. iya, Anggap aja air kotor itu adalah memori-memori kita, inner child kita. mhm. Kita harus cleaning dulu dengan kata-kata I am sorry, please forgive me, thank you, love you, untuk dia kosong Ah, dan bisa kita istilahnya memberi tempat yang baru untuk memasuki hal-hal yang baik. iya, iya, paham, Intinya seperti itu. paham, paham. Oke. Sebetulnya berat. Aku pernah ikut seminar Ho'oponopono, pelatihan Ho'oponopono itu 4 hari berturut-turut dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Hmm. Dan itu benar-benar dia bekerja dengan inner child kita. Jadi di situ dijelaskan bahwa eh, misalnya apa aja yang termasuk memori. Jadi kalau di Ho'oponopono bilang itu seperti CD. CD itu berputar terus. Dan ketika kita menghadapi masalah yang mirip dengan trauma kita, itu semua trauma semua itu naik ke permukaan. Hmm, oke, Gitu ya. loh. Tapi dia juga mengatakan bahwa eh, trauma-trauma itu memang nggak bisa harus dihilangkan. Contoh gini. Ingat gak buku The Secret? Mhm, iya, Oke. iya, Visualisasi. iya, 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 Oke. Visualisasi itu terjadi di mana? Di pikiran, betul gak? iya. Tapi tidak banyak orang tahu ketika kamu visualisasi, kalau bawah sadar kamu banyak trauma tidak akan sukses. Oh, iya, 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 iya. Itu sebenarnya rahasianya. Hmm. Yang menulis buku Secret itu adalah Joe Vital dan Joe Vital juga menulis buku tentang Ho'oponopono. Judulnya itu Zero Limit. Jadi intinya kita mencapai ke titik nol. Titik nol di mana kita di luar semua hal-hal penilaian dan judge dan A, B, C, D. Dan kita di situ di titik zero itu menjadi rendah hati. Di mana kita memahami bahwa ada sesuatu mau disebut itu God, mau disebut itu Sang Pencipta, alam semesta yang lebih tahu apa yang baik sebenarnya untuk kita. Mhm, mhm, mhm. Iya banget. Jadi teman-teman pada saat misalnya experience aku yang ketika aku lagi sering-seringnya meditasi, lebih lebih
kekontrol, lebih tenang gitu, lebih banyak meditasi, lebih banyak berdoa. Aku tuh uh, angel number tuh suka sering banget. Jadi pada saat aku conscious, pada saat aku lagi istilah lagi connect gitu ya sama yang di atas gitu, lagi connect, itu benar-benar apa ya, peaceful banget, dan angel number tuh berturut-turut gitu, berturut-turut. Selalu ada jawabannya. Hingga satu hari ketika aku lagi mumet banget, lagi banyak masalah dan sebagainya, aku mikir lagi, ini kok aku kok nggak pernah angel number lagi ya, gitu. Itu aneh banget. Kok Nggak muncul ya? ya? Nggak muncul-muncul gitu. Bukannya kita Ya. nungguin, bukannya kita selalu ngelihat jam ya, nggak. Cuman kayak, kok kalau gue lagi banyak masalah, kok nggak muncul-muncul ya? Kenapa ya? Iya. Gitu. Karena Itu, nggak bisa, suka sadar kamu itu ketutup, jadi kamu tidak bisa berhubungan. Karena menyumbat istilahnya, kata ininya menyumbat. Iya, dan pada saat ketika lagi connected gitu, aku dengan beda banget ketika lagi connected gitu, aku ngebaca komentar yang aneh-aneh, ngebaca komentar toxic gitu yang oh ya Tidak udah. jadi masalah ya. Iya, Bodoh amat kan? nggak Bodoh senggol amat kan? bacok gitu. Nah, itu dia, benar, itu dia intinya. Jadi Jadi, sebenarnya aku mau kasih contoh gini, biar lebih mudah mengerti. Misalnya gini, mungkin Billy masa kecil pernah menghadapi trauma di mana yang berhubungan dengan percayaan diri. Oke? Itu tersimpan di bawah sadar. Inner child punya masalah itu. Kalau kita tidak hapus, itu kejadian itu akan keulang terus. Tapi misalnya ketika itu kita mampu hapus, tidak akan ada lagi komentar seperti itu. Dan itu kamu boleh cek. iya ya. Jadi misalnya ketika Billy mendapat komentar yang nggak enak, Billy bisa bilang gini, oke, aku tanggung jawab atas apa yang ada di diri aku, maafkan aku atas apa yang ada di diriku, dari manapun berasal aku nggak tahu, thank you dan love you. Dan sebenarnya di masa modern ini, ketika Ho'oponopono semakin berkembang, sebetulnya sudah cukup mengucap thank you dan love you. Jadi udah jarang dipakai 4 kalimat lagi ya, tapi yang dipakai itu adalah thank you dan love you aja. Kenapa, Mbak? Karena sudah cukup, karena sudah banyak sekali orang di dunia yang cleaning. Oh, oke. Sebetulnya paling luar biasa dari Ho'oponopono, ketika kamu ada masalah sama orang, kamu tidak perlu lagi menyelesaikan dengan dia. Tapi saat kamu cleaning dirimu sendiri, apa yang kehapus dari kamu terhapus juga dari orang yang sedang kamu bermasalah. Itu luar biasa, itu tidak ada di ilmu lain. Wow, aku baru dengar. Hanya Ho'oponopono di Eropa meledak. Dan jutaan orang yang pakai. Luar biasa. Oh, berefek. Contohnya gini. Contohnya gini. Si dokter itu, ada dokter, dia itu muridnya Morna langsung, namanya Ihaleakala. Waktu itu dia terkenal banget, menjadi terkenal, dan kenapa ini Ho'oponopono sebenarnya meledak? Karena dia adalah seorang dokter yang dulu bekerja di, nggak tahu di mana, pokoknya di psikiatri. Di mana tuh banyak orang yang bermasalah mental. Dia itu tidak pernah mengobrol dengan orang-orang yang sakit. Yang dia kerjakan, diambil data mereka satu-satu dan dia cleaning. Dan you know what, apa yang terjadi? Dalam 2 bulan kalau nggak salah sembuh semua. Wow. Padahal dia itu tidak pernah langsung berhadapan dan komunikasi dengan mereka, tidak pernah. Oke. Jadi karena itu meledak menjadi berita yang wow, Joe Vitale ini akhirnya mencari si dokter ini. Menanyakan lah, gimana sih gitu loh. Ini kok bisa gini, apa sih? Nah dari situlah Ho'oponopono jadi terkenal. Oke. Itu luar biasa loh, luar biasa. Iya. Jadi itu ketika dia ada masalah sama aku, nggak perlu ke aku. Bayangin aja aku. Oke.
Maafkan aku atas apa yang ada di diriku, apa yang terjadi, yang membawa masalahku dengan Hongga. Aku nggak tahu dari mana. Thank you dan love you. Karena dengan kata thank you dan love you, kamu mengatakan bahwa kamu meyakini bahwa akan dapat penyelesaian yang terbaik untuk kita berdua. Dan cinta kasih itu mungkin semua orang tahu ya. Cinta kasih itu adalah tidak terbatas, yang sebenarnya obat untuk semua hal. Jadi di kata thank you dan love you, itu sebenarnya arti dua kata itu seperti itu. Jadi kalau aku cleaning, aku nggak pernah lagi I'm sorry, nggak pernah. Aku di dalam diriku kalau nggak ngomong thank you, love you, aku cuma ngomong thank you. Udah. Seharian, nggak berhenti-berhenti. Dalam hatiku tuh ngapain aja, sambil ngapain. Dan luar biasa loh yang terjadi. Tiba-tiba kamu menyadari bahwa, wow, uang mulai ngalir. Orang kok yang kamu ketemu orang baik. Kok kesempatanmu banyak. Kok kamu kayak dituntun gitu loh. Iya, benar. Ya. Wow. Sebenarnya luar ajaib. Ada cerita gini loh, Billy. Waktu aku ketemu Ho'oponopono, aku lagi mau menulis buku. Jadi Gramedia pernah minta buku sama aku tentang healing self healing ya. Terus aku udah ada kira-kira 100 metode, oke harus ngapain, dari cuci tangan, A, B, C, D, macam-macam. Tiba-tiba ada Ho'oponopono, ada punya satu doa, itu nanti mungkin kamu bisa cari di YouTube, itu namanya Damai Saya. Jadi judul doanya itu Damai Saya. Aku klik di YouTube, tiba-tiba tahu aku lihat itu, aku tuh nangis kayak orang gila. Jadi itu saking kayak, ini apa nih gitu. Terus aku mencari, apa sih ini? Ini Ho'oponopono, aku mulai cari. Dan kebetulan aku dapat satu website di mana aku kan orang Hungaria, jadi itu Ho'oponopono Hungaria punya. Kamu harus bayangin saat itu aku tuh orang susah, maksudnya makan aja masih yang ya ampun secukupnya. Itu terjadi kira-kira 2015. 2015. Maksudnya masih dia bukan susah ya, orang yang tidak berlebih. Aku sudah 15 tahun gak pernah pulang kampung. Aku tuh ya keluargaku berantakan gitu loh. Dan aku tuh waktu mulai itu aku cuma bilang gini, oke, aku mau coba. Tapi sumpah nggak ada harapan apapun. Aku bilang gini, gila, nggak mungkin. Aku nggak percaya. Tapi aku kan orangnya suka mengetes, tau nggak? Mengetes. Aku 2 hari, aku ingat banget. Aku 2 hari baca dalam hatiku thank you. Tiba-tiba ada seseorang yang aku paling di hatiku tuh paling sedih karena ada satu masalah, datang ke aku dan minta maaf. Terus aku langsung, hah? Loh, ini kan Ho'oponopono bukan ya? Oke, aku kasih diri aku tantangan. Kalau memang Ho'oponopono bekerja, aku akan bisa pulang ke Hungaria untuk menghadiri seminar. Dan seminar itu mahal. Itu mahal. Oke, tahu nggak apa yang terjadi? Aku daftar seminar, aku bayar aja seminarnya, tapi aku tidak punya tiket. Aku tidak punya duit untuk beli tiket. Dan aku nggak tahu gimana pulang. Tiba-tiba tuh suamiku dapat uang pas untuk beli tiket, dan aku pulang bukan sendiri, tapi bertiga. Wow. Itu dengan cleaning. Jadi ketika seminar Ho'oponopono itu terjadi, dan aku datang, itu yang adakan seminar itu Mabel Katz. Mabel Katz itu memang tangan kanannya si dokter yang tadi. Jadi dia sempat hidup dengan dokter ini 12 tahun lah. Sampai aku dipanggil ke depan, tahu nggak, aku harus menceritakan bahwa wow, gila, gue pulang guys. Dan gue waktu itu nggak tahu karena nggak, tapi aku jalanin. Dan semenjak itu aku jalanin. Dan luar biasa. Dari mental sampai ke materi, sampai dalam percintaan, sampai nggak ada hal yang tidak bisa kamu obatin dengan itu. Tidak ada. Oke. Tapi memang harus konsisten. Jadi dikatakan di Ho'oponopono, kamu cleaning itu harus 24 jam. Orang bertanya gimana caranya 24 jam, kan kita tidur juga. Ya usahakan selalu di dalam hati. Kamu nggak usah, Ho'oponopono itu bukan meditasi yang kamu harus duduk terus konsentrasi. Oke, sekarang aku mau baca mantra. No. Sambil sekarang aku ngomong sama kamu, aku lagi bisa cleaning. Karena di dalam pikiranku aku terus thank you. Gitu loh. Itu yang menurutku juga wow. Luar biasa. Luar biasa. Ya, dan ini apa ya?
gimana sih? Oke. Nah, gimana pandangan kalau menurut Mbak Honga ya, bagaimana Ya, kita melihat hal spiritual ini? Bagaimana kita bisa apakah ada pembeda gitu ya antara spiritual sama agama gitu? Bagaimana kita apakah mantra ini malah nanti akan meinikan agama saya misalnya gitu. Atau bagaimana Mbak ada Honga melihat itu hubungannya. tentang spiritual itu? Mm-mm. Iya, gini loh. Ya nanti kalau salah ngomong nggak apa-apa ya. Nah, Ini nah, kan pendapatku nanya jujur ya. ya, ya. Buat aku agama adalah ritual. Hmm, hmm, Menurutku Tuhan tidak di gereja, tidak di masjid, tidak di mana-mana, tapi sebenarnya ada di dalam diriku dan orang spiritual itu tujuannya adalah bagaimana caranya dia bisa berhubungan dengan Sang Pencipta. mm-mm, mm-mm, Ini persis kayak video YouTubeku kemarin aku cerita deh. Intinya menurutku jika kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita, berarti pastinya ada sebagian tangan Tuhan di dalam diri kita, betul nggak? ya, ya. Kalau kita ke agama itu suka disebut, mungkin di Islam cahaya nurilahi, mungkin di Kristen Roh Kudus, Hmm, lalu apalah, pokoknya banyak sebutannya. hmm, Tapi yang kita bicarakan itu sebetulnya adalah cahaya percikan Tuhan di dalam diri kita. mm-mm, Tujuan spiritual adalah bagaimana membangkitkan cahaya itu. mm-mm, Ketika cahaya itu bangkit, kita bisa berhubungan. mm-mm, Ini mata ketika kita buka, cakra istilahnya cakra mahkota kita kebuka, dan seperti di Ho'oponopono, suprasadar kita itu bisa mencapai Sang mm-mm. Pencipta. Jadi kita bisa mempunyai satu hubungan. Ya, sebuah cara ya, sebuah Sebuah cara. sebuah. Tapi menurutku cara orang macam-macam. Mm-mm, mm-mm, Ada orang, saya sempat bikin video tentang meditasi karena aku melihat orang kok meditasiku ribet banget. Padahal menurutku meditasi itu kamu tinggal duduk dan fokus saja ke nafas. Ada orang dengan cara itu sampai. ya, Ada orang jalannya hoponopono. mm-mm, ya, Ada orang mungkin jalannya dia zikir terus. ya, Macam-macam cara. ya, ya. Sebenarnya meditasi itu dengan bahasa lain menurutku belajar mati. Oke. Karena kita mempunyai nanti satu getaran di mana kita sudah lepas dari semua pikiran kita, judge kita, kan intinya semua itu. Bagaimana kita bisa menjadi hati bersih. Mm, Karena kalau hatimu nggak bersih, kamu tidak akan bisa dekat sama Tuhan. ya, ya. Ketika Billy mau bikin video sama aku, terus aku berpikir, aduh nanti ada yang nonton nggak ya? Ngapain sih, capek banget deh gue cita-cita begini. Misalnya, Mm-mm, hatiku kan tidak bersih kan. mm-mm, Hasil kita akan baik gak? Enggak. mm-mm, mm-mm. Itu Ya, intinya. ya. Jadi menurutku agama dan spiritual itu memang dua hal yang berbeda. Mm, Nih oke. ada kalimat bagus. Orang yang punya keyakinan belum tentu beriman. Tapi orang yang mempunyai iman tidak mungkin tanpa yakinan. Pernah dengar itu enggak? Enggak, enggak. Oke. Ketika kamu punya iman, ketika kamu punya hubungan dengan Tuhan, dan menurutku itu adalah dalam setiap orang hubungan yang sangat pribadi. Tidak Mm-mm, bisa. Mungkin aku cerita, oke Billy, aku baru duduk begini, aku baru taruh gini, terus aku langsung kayak tes. Tapi mungkin pengalaman Billy beda. mm-mm, Mungkin Billy berhubungan dengan Tuhan lewat angka karena Tuhan sering, malaikat-malaikat sering mengirim angka. Misalnya, contohnya kan. mm-mm, mm-mm. Tapi inti dari situ bagaimana kita bisa berhubungan. Karena ketika kita mencapai tahap itu, kita tidak lagi worry dengan hidup kita. Mm-mm. Contohnya aku, Billy, aku mau baca apa di YouTube, aku nggak peduli. Mm, Terserah. Mau orang ngomong, oh ramalan itu bisikan jin. Ya, suka-suka kamu sih. Nggak mm-mm. ngaruh di hidup aku, ngerti nggak? Ya, Jadi kita kayak istilahnya pasrahkan diri kita gimana ya? Intinya gini loh, aku percaya banget bahwa hidup aku di tangan Tuhan dan apapun yang terjadi mau itu baik buruk, itu kan penilaianku aja buruk. Nah itu yang coba dibantu dengan Ho'oponopono. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, eh
Jadi bekerja atau enggaknya atau berapa lama ininya semua tergantung ya Mbak ya. Maksudnya bisa working-nya gitu ya. Bisa mantranya bisa working itu tergantung juga ke diri kita masing-masing ya. Tergantung, dan ada satu sangat penting syarat. Tidak boleh mempunyai harapan tertentu. Contohnya, Misalnya, Billy ya. bilang, oke, sekarang aku mau cleaning karena aku mau penontonku naik lagi misalnya di channel aku. Nggak Mm-mm, bisa. mm-mm. Harus Ketika tulus. kamu mulai cleaning, berarti kamu udah mempercayai bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik, dan ya udah, kamu nggak punya harapan tertentu. Ya, ya. Karena yang kamu harapkan itu inspirasi dari Tuhan. Karena kalau sesuatu yang dari Tuhan, inspirasi kamu dapat, itu tidak mungkin nggak baik. Mm, Betul nggak? betul, betul. Itu intinya. Kita menyadari bahwa oke, aku hanya manusia. Mungkin menurut aku hal ini baik, tapi belum tentu menurut Tuhan baik. Hmm, hmm. Saya serahkan hidupmu. Jadi memang banyak hal kita kayak kadang merasa nggak sih kayak kita manusia merasa sok pintar gitu loh. Kayak ada satu masalah terus kita mikir, oh enggak, gue selesai masalah ini bisa hanya lewat A, B. Terus Hmm. nggak bekerja, terus tiba-tiba Tuhan yang jeder. Ada satu penyelesaian yang lo nggak pernah, yang kayak musisi gitu. Terus di situ lah ya, wow, ternyata tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan, benar gak sih? Ya, ya. Tapi kita Benar-benar. kan manusia terbatas, Ya, ya. gitu. Wow. Ini kalau Jadi, kita ngobrol, bisa ngobrol seharian. Emang maksudnya sebenarnya banyak, banyak. Ada juga, aku nggak tahu ini menjadi satu video atau enggak, tapi ada juga sebetulnya berapa alat Ho'oponopono yang membantu dalam cleaning. Jadi ada berapa cara. hmm, Ada botol biru, ada air putih kita taruh di gelas, lalu ada yang aneh-aneh misalnya contohnya, kamu pernah tahu nggak sih kertas yang kalau kamu taruh tuh menangkap lalar, apa tuh namanya bahasa Indonesianya ya? Kalau di luar ini kan suka ada tahu nggak kalau tempat yang suka banyak lalar, mereka tempelin itu kayak kalau kita tuh kan punya stick ya, stick ah, penangkap lalar. ah, Nah kalau di luar ini kan kertas, itu dari kertas kan, jadi kalau lalar ini nempel. ah. Itu pun dipakai, jadi itu alat-alat Ho'oponopono sebenarnya banyak sekali dan banyak yang luar biasa. Hmm, ya. Yang misalnya kamu, contohnya ya aku kasih satu hal ya, Hmm, kamu mempunyai masalah dengan seseorang. Aku suka kasih tamuku itu cara, kamu ambil gelas beling, kamu isi airnya 3/4, hmm, air keran, lalu kamu tulis di kertas nama orangnya, digulung, masukin deh ke gelas itu. Nanti di Ho'oponopono sangat percaya, memang di sains juga terbukti bahwa air putih itu kan membersihkan. Dia punya kekuatan menyerap energi negatif, betul nggak? hmm. Caranya hanya gini, setiap malam mau tidur sama bangun tidur pagi, kamu tinggal ganti itu air, tapi kertasnya tetap di dalam. Oh, Dan sekali kamu mengganti air, kamu bilang sama air, thank you, taruh. Thank you, taruh. ya. Kamu tahu nggak, semenjak aku jalanin itu, setiap tahun anakku mau ujian, aku selalu taruh itu. Karena dia yang minta. Hmm, Mama, air ajaibnya keluarin. Padahal itu sebenarnya nggak apa-apa. Aku hmm, cuma tulis di kertas. Ujian. Set. Masukin. hmm, Ada tamuku yang kena santet dan dia sembuh. Hanya dengan itu. hmm, hmm. Ya, ya, ya. Jadi ada berapa alat, maksudnya alat bantu juga yang kita bisa pakai. Ya. Jadi memang itu mungkin ada hubungannya sama eh, energi kali Mbak ya. Antara energi yang kita ciptakan dari pikiran kita, terus melalui sebuah medium, kemudian medium itu entah gimana menghantarkan ke objeknya yang ingin kita, ya mungkin secara teori seperti the apa tadi? Ini kalau kita bicara air putih tadi ya. Ya, Air putih. mm, Kalau air putih sebenarnya buat aku gampang sekali menjelaskan seperti belajar di Reiki, yang tahu Reiki. mm, Kamu taruh 2 gelas air, yang satu kamu bilang aja setiap hari goblok lo, yang satu lagi bilang aja thank you. mm, Kamu
Diamin tuh 1 minggu, air yang kamu goblok-goblokin itu akhirnya menjadi keruh. Tapi Iya, kenapa air yang kamu mengatakan hal-hal yang baik atau doa atau apapun itu jernih? iya, iya, iya. Karena dalam semua hal ada kehidupan. Dan itu juga Ho'oponopono mengajarkan. Bahwa dalam semua alam semesta, aku cuma pegang laptopku, itu ada sebenarnya kehidupan. Mm-mm. Air itu kan terkenal. Di Jepang itu, coba kenapa orang mengobati banyak dengan air doa? Mm-mm. Mm-mm. Aku juga kalau kasih tamuku air doa. Dan Mm-mm. mereka bisa bilang, gila, manis lah, rasanya kayak air zam-zam lah. Ada yang bilang kayak air di Bali lah, air Tirta lah, ada apalah. Padahal aku cuma bacain doa doang. Mm-mm. Mm-mm. Air itu bisa mendengar. Mm-mm. Cuma di Ho'oponopono mungkin kan masukin masukin kertas ya. Jadi biar air itu tahu ini tentang apa sih sebenarnya yang aku harus bersihkan. Mm-mm. Gitu. Pokoknya itu seru banget dan sebenarnya kalau dibilangin ya nggak dapat dipercaya tapi kalau aku udah rasain banget gitu loh. Aku tuh asli hidupku tuh berubah banget pas aku habis dari seminar itu. Ah, Itu gila banget. Itu aduh, secara duit yang misalnya bisa 4 kali lipat, pemasukannya 5 kali, terus yang ya semua dalam aku punya penyakit, spiritualku semua, semua. Itu ya. menurutku sih, wow, wow banget, wow banget. Jadi teman-teman, eh, itu ya tadi penjelasan tentang Ho'oponopono. Mungkin kalau ada yang mau nyoba, juga sambil lihat-lihat juga, riset juga video di YouTube seperti apa. Karena ada yang dibikinin lagu ya Mbak ya, beberapa ada lagu Ada juga, lagu meditasinya bagus ya, lagu meditasi, juga bagus. ada versi Jepangnya. Aku lihat di lagu juga ada yang kata-katanya pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Inggris gitu. Jadi Karena udah seluruh dunia, Billy. Itu Mabel Katz itu yang sekarang jadi gini loh, di Ho'oponopono katanya tidak boleh, sebenarnya kita tidak boleh mengajari Ho'oponopono. Yang hmm, boleh itu hanya yang mendapat izin dari yayasan. Makanya oh, waktu Joe Vital aja menulis buku itu sempat ada kayak sebenarnya nggak boleh katanya karena ya pokoknya ada orang-orang tertentu dan di Ho'oponopono selalu bilang bahwa kita harus mendapatkan sumber yang benar-benar asli, jangan sampai ada yang salah. Aku juga pernah ketemu di Indonesia orang bicara tentang Ho'oponopono dan menurutku sama sekali nggak maknanya tuh nggak dapat banget gitu loh. hmm, Nah, Mabel Katz itu menjadi duta kedamaian dunia sekarang. wow. Jadi dia membuat gelang ini dan dia ini ada bunga lilinya karena itu satu alat Ho'oponopono. Kita kalau mengikuti ini maksudnya buktinya kita sudah Dari pernah seminar ya. kita sudah pernah Nah, sudah pernah mengikuti dan dia itu ya kalau mau cari sumber-sumber menurutku sih ya adalah dia yang terpercaya, yang terpercaya. Aku boleh cerita, tapi waktu dulu aku sempat bikin Ho'oponopono Indonesia, community di Facebook dan Instagramku juga awalnya kan namanya Ho'oponopono Indonesia. Itu nggak boleh, aku nggak boleh ajarin. Jadi hmm, kalau misalnya waktu itu banyak orang yang tertarik, kita harus mengundang dia untuk ah, dan pelatihan gitu loh. ah, Karena tidak mudah dapat izinnya. udah ada patennya ya. Yes, Tapi yes. gila dia udah kemana-mana dari Afrika sampai ke semua. Hmm, hmm, hmm. Semua. Oke, tadi aku sempat browsing juga, jadi di YouTube juga ada video seminar dia ya Mbak ya, ada Iya seminarnya dia, betul betul. waktu di mana gitu. Aku lihat, jadi buat teman-teman yang penasaran bisa riset lebih lanjut juga tentang Ho'oponopono, juga bisa mulai mencoba dengan pikiran yang terbuka ya, maksudnya untuk dengan pemikiran terbuka untuk mau berubah dari dirinya sendiri gitu. Iya Oke, wow. Jadi uh, menarik. aku lagi mulai lagi sih Mbak kemarin lagi mulai lagi karena um, apa ya ya ini saat yang sulit ya buat kita semua ya dan kita jangan jadi egois gitu. Oh ya, jangan jadi egois dan aku rasa ini setelah semua bisa berjalan lagi,
masing-masing orang pasti akan naik level sih Mbak. Aku ngerasa secara balik lagi ke orangnya, bagaimana mereka melihat pandemi ini, Aku juga bagaimana mereka meyakini. menyikapinya. Iya. Jadi ada yang naik level, ada yang tetap stay di situ. Dan menurutku ini sebuah istilahnya naik kelas bareng gitu. Udah saatnya naik kelas bareng. Jadi harusnya bisa Betul. jadi lebih baik lagi semuanya gitu. Ya. Kalau buat aku memang kesempatan untuk aku semakin mendekatkan diri aku ke Tuhan. Aku memang sebenarnya lucu tadi aku dengar kata-kata Billy, terus karena kita bicara Ho'oponopono, betapa banyak hal yang tersimpan ya di kamu. Contohnya kamu bilang menjadi berat. Berat itu sebenarnya masuk kategori penilaian. Kalau kita bilang pandemi ini berat, oke. Berat itu penilaian dan itu tergantung sudut pandang. Betul nggak? Iya sih. Seperti ada orang bilang, oke, pandemi aku sebel banget sama pandemi, aku nggak bisa ke mall, aku nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya aku mau gila di rumah. Tapi ada orang yang bilang gini, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Aku bisa di rumah, aku bisa bersama keluarga, dan akhirnya aku ada waktu untuk berdoa, untuk aku melakukan untuk diri aku sesuatu. Itu sudut pandang kan. Nah, itu yang coba dihapus lah ya. Ya. Wow. Tapi kalau kamu mau jalanin, aku saranin taruh di air putih 3/4, tapi kamu nggak usah masukin kertas. Karena aku tiap hari taruh di rumah dan memang sebenarnya ajaib banget itu air putih, dia bersihin dulu sekeliling, terus lama-lama semakin lebar, sampai tetanggaku yang punya masalah dan aku terbuktikan ketika aku taruh air putih itu masalahnya bisa selesai. Padahal aku nggak ada urusannya sama dia dan aku tidak bantu dia sama sekali. Tapi itu semakin luas dan dia membersihkan semua dari diri kita, dari rumah kita, akhirnya dari keluarga kita, dari tetangga, dari teman, Jadi sebenarnya itu ajaib. Ya pastinya membantu juga. Aku suka sering kalau orang lagi kayak banyak masalah, coba deh kamu taruh di air putih dan air keran, air keran, nggak boleh air aqua ya, harus air keran. Membantu banget loh. Oh iya. Tidak Mari dengar. kita meditasi Ho'oponopono. Pengen tahu juga kalau kamu mulai nanti gimana? Maksudnya hasilnya terus apa, seperti apa gitu. Ya, we'll see ya. Aku udah Sih. mulai. Wow. Speechless. Iya, sebenarnya aku juga tadi mikir, kita kalau bicara Ho'oponopono terus kemana-mana, terus ke spiritual, terus akhirnya ke Tuhan, akhirnya ke agama. Terus kalau misalnya ini bukan menjadi YouTube konten, tapi mungkin kita hanya video call, ya mungkin selesainya jam 9 malam, aku nggak tahu ya. Maksudnya pasti, ngeri ya, berkembang kemana-mana, pada akhirnya sharing kan kita sharing ya. Iya. Aku juga nggak bisa bilang aku gimana ya. Banyak orang dulu yang minta ajarin dan sekarang juga, dan aku sebenarnya tidak pernah berpikir bisa ajarin, cuman bisa sharing aja apa yang aku tahu aja. Jadi ya masing-masing boleh dijalanin. Cuman memang benar, hati-hati guys. Maksudku sumbernya jangan salah ya. Jangan salah. Karena ini bekerja dengan bawah sadar dan itu sangat bahaya. Maksudku jangan sampai kita pada akhirnya punya satu pemikiran yang salah dan akhirnya mempengaruhi juga bawah sadar kita. Jadi akhirnya semakin kusut, bukannya baik jadinya. Dan ingat, 100% tanggung jawab dan tanpa harapan. Oke. No ekspektasi ya. Tuh Nggak ya, boleh. teman-teman ya. No ekspektasi. Harus ikhlas melakukannya tanpa ekspektasi. Iya, benar. Maksudnya harus oke, coba aja dulu gini, kayak aku dulu. Aku nggak punya ekspektasi, aku coba aja. Lihat aja apa yang terjadi. Tapi aku nggak membuat diri aku, oh ya, aku nanti gini, aku mau coba. Nggak. Ya udah, coba aja. Orang nggak ada ruginya, aku cuma nyebut-nyebut itu tiap hari dalam diri aku, kan nggak masalah ya. Tapi dari hari kedua, itu udah mulai, kok badanku nggak sakit ya?
Terus kok kayaknya aku happy aja, ngerti nggak apa yang terjadi? Kayak tuh, kau bisa jadi kayak flat banget tau gak sih, nggak ngaruh orang mau ngomong apa. Hmm. Gitu. Seru, Oke. seru, seru. Jadi mantranya yang pertama, I'm sorry, I'm sorry, please forgive please me, forgive me, thank thank you, you, I love love you. you. I'm Tapi sorry, kalau please malas, forgive thank me, you, love thank you-nya you, I aja love you. deh. Kalau Apa? males ya. Ya. Kalau malas, thank you, love So, you aja. love Atau thank you you. juga boleh. Ya, thank you. Buat teman-teman di sini, terima kasih. I love Thank you banget. you. Love you all. Love you all. Thank Itu you karena, all. Ya. nah, oke ya. Jadi Oke. teman-teman di sini Mbak Honga juga punya YouTube channel. Silakan cek ke YouTube channelnya Mbak Honga. Di situ pembicaraannya juga menarik-menarik tentang Angel number. spiritual. Juga ngobrol-ngobrol sama indigo yang lain. Jadi silakan Oh, berkunjung. kamu tahu sih? Apa? Kamu tahu? Lah aku kan lihat. Oh ya? Wow. Ada Jadi, meditasi juga di situ. hmm, Ada meditasi juga di. ya spiritual ya banyak ya meditasi. Jadi langsung berkunjung ke Aku senang banget loh Mas Billy. Aku ngobrol-ngobrol tentang hal kayak gitu, sharing aku senang banget. Dan aku selalu berpikir bahwa itu anggap aja yang nonton cuma 100 orang, tapi kalau membantu 5 orang aku udah thanks God banget, ngerti nggak? Iya banget, banget sih. Jadi aku pemikiranku sebetulnya kayak gitu. Iya, Karena iya. kemarin Kristi sempat bilang, ya kalau kan mungkin kalau channelnya Mami Ongga kan gak ada hantu-hantu, jadi nggak banyak orang tertarik. Terus kita ketawa-tawa kan. Terus aku bilang, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya aneh loh, aku menyadari sekarang semakin banyak orang yang terbuka. Mencari Ho'oponopono, mencari, karena orang udah, kayaknya udah capek tau nggak, jadi dia udah butuh tuh, gimana sih gue bisa baik-baik aja, dan gimana sih gue bisa happy, gimana gue bisa hilangin stres, kan banyak banget orang stres kan. Iya, Apalagi iya. sekarang pandemi, kehilangan pekerjaan, Ya, gaji potong, apalah banyak kan. benar, benar banget. Ya Jadi semoga video ini nanti ada bisa membantu ya. ini semoga ya. Jadi biar Kita ya, jadi langsung cek aja nanti ke YouTube channelnya Mbak Honga, juga Kamu Instagram. tuh lucu kayak nggak bisa ngomong jadinya, tahu nggak dari tadi aku perhatiin. Kayak ngomong, ya oke. Jadi kayak kok nyangkut ya. Gini, aku tuh, Gimana gimana? Apa sih? Coba. aku tuh yang di pikiranku tuh, aku udah paham banget, tapi kira-kira teman-teman paham nggak ya gitu loh. Maksudnya kira-kira teman-teman tuh bisa paham lebih ke itu aja, dan aku udah sangat, buat aku pribadi udah ngerti gitu loh, udah pengen pengen menerapkan dan pengen apa ya? Ya kayak gitu sih Mbak. Jadi aku kadang-kadang suka, iya ini bener loh gitu, kayak gitu. Saking excitednya jadi nggak ya gitu deh, susah ngomongnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau menurutku gini aja. Eh, mungkin kan ini kan nanti orang ngomong, tapi kan pasti ada kalau memang ada sesuatu yang tidak jelas kan kita bisa jelasin gitu loh. Iya. Sebenarnya si dokter aja bilang, kamu nggak perlu mengerti apapun. Mm, Kamu dengar ngomongan aku terserah, kamu mau ngerti, bisa ngerti atau tidak, sebetulnya tidak penting. Yang mm, penting kamu jalanin aja dulu. Dengan kamu jalanin, kamu akan ngerti. mm, mm, Dan kamu akan rasain, karena dari rasa itu kamu jadi mengerti. mm. Dan Gitu. video ini sangat uh, positif banget, vibrasinya positif banget. Jadi setiap kali, dan pasti ya, maksudnya apapun ya yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta, maksudnya video Betul. ini gitu, itu bisa ngasih Betul. vibrasi ke penontonnya ya Mbak ya, gitu. Betul. Daripada kalian nontonnya yang nggak baik gitu kan.
itu bakal ngasih vibrasi yang nggak baik juga. Jadi menurutku, Energi itu penting banget ya, betul. ya Pak? Energi itu penting banget. Energi itu pengaruh banget, Iya, benar, benar. pengaruh banget. Kayak aku, maka itu aku paling benci tuh ngeliat video atau rekaman korban-korban atau Aku nggak pernah nonton. aksi-aksi aksi-aksi kayak gitu, Mbak. Karena itu ngebuat aku, aduh, nggak enak banget. Kemarin aku nggak sengaja karena ada sebuah video yang viral ya eh, tentang polisi yang Nggak kelihatannya tahu. membunuh Yang gitu. orang, ya yang orang Aku nggak itu ya orang itu. berani, aku nggak berani ngeliat videonya karena wah ini pasti akan bugging me the whole day, akan ngancurin mood aku. Jadi nggak pernah aku lihat Sebenarnya videonya seperti apa. tahu nggak ada lucu. Aku berhenti nonton berita setelah mengikuti seminar Ho'oponopono. Aku pikir gini loh sekarang, gila ya. Aku berusaha untuk diri aku supaya energiku tuh oke. Mm-mm, mm-mm. Ya kan aku biarin masuk sesuatu yang bisa terus hancur semua, ngerti nggak? Kayak itu Iya. sayang banget. Jadi aku tuh stop. Nggak mau nonton berita, nggak mau denger, nggak mau hal-hal. Jadi kalau di family group aja ada yang masukin misalnya broadcast yang hati-hati sekarang ada maling, aku suruh hapus. Jangan. Ah, ah, Dan ah. aku percaya banget betapa sesuatu hal yang negatif ketika masuk pikiran kita Mm-mm, mm-mm. itu mempengaruhi energi kita dan kadang-kadang membuat takutan di mana ketakutan itu akhirnya menarik hal itu. Mm-mm, mm-mm. Karena spiritual juga bilang pikiran itu seperti ya istilah sang pencipta, kuat sekali pikiran itu. Mm-mm. Iya. Ketika kamu pikir negatif, kamu mengupload video sampai kamu mikir, ini kayaknya nggak deh, nanti nggak ada yang nonton deh. Coba lihat hasilnya. Sama yang kamu mengupload, oh ini sekarang aku emang mau memberi kebaikan dan akan ya pokoknya oke. Mm-mm. Pasti beda loh hasilnya. Iya, iya, Dan iya. itu real. Yes. Itu benar loh, guys. Makanya bilang selalu ucapkan hal positif. Ya. Terus coba berpikir positif. Nah, itu memang betul-betul benar. Hanya ada satu hal, kita ketika bawah sadar kita masih banyak masalah, kita rada rumit untuk berpikir positif. Mm-mm, Itu mm-mm, nggak ada yang menceritakan. mm-mm, Tapi kalau kamu baca-baca di Indonesia ini tentang spiritual, kamu harus yakin, kamu harus positif, kamu harus. Tapi orang kenapa nggak tahu bahwa sebenarnya negatif itu adalah berawal dari bawah sadar. Kamu kalau nggak bersih, nggak akan kamu pikiran kamu positif. Kan itu masih ada di situ. Dia tuh kayak dibilang tahu nggak kayak ular. Kadang-kadang dia tuh keluar. mm, Jadi kalau kamu melihat sesuatu, terus dia muncul. Bah, oh ya, aku dibully lagi sama orang. Aku ini lagi. mm, mm. Dan satu lagi yang kalau aku boleh ngomong. Eh, pernah punya tamu aku, dia itu selalu bermasalah sama laki-laki dan setiap hubungannya putus. Memang kita pakai Ho'oponopono dan harus tahu bahwa dalam 2 bulan dia ketemu orang yang benar-benar dia inginkan. Dan aku di situ juga menyadari bahwa betapa penting bawah sadar itu dibersihkan dulu. Karena kalau masih sesuatu yang ada di bawah sadar, itu kejadian akan terulang dan terulang terus. Mm, mm-mm. Iya. Sebenarnya kadang kita boleh tujuin Ho'oponopono untuk masalah-masalah tertentu. Mm. Contohnya, ini sorry aku kasih contoh Billy terus ya, nggak apa-apa ya. Eh, Misalnya masalah komen-komentar yang bisa membuat kamu anxiety dan apa. Oke, jadi kamu tinggal bilang, oke, I'm sorry, maafkan yang ada di diriku, yang ada di dalam diriku, entah dari mana berasal, yang membawa situasi ini di dalam hidupku, di mana aku dibully. Thank you, love you. Mm. Dan kamu cukup sekali mengucap buat apa kamu cleaning, setelah itu kamu tinggal thank you, love you. Udah, Mm. selesai. Sebenarnya saking mudah, kayaknya orang juga, masa sih, tahu nggak? Mm. Mm. Apa bener gitu. Mm. Coba. Mm. Yes, well try. Oh, sama satu lagi, kayak kemarin tuh Mbak Onga ngirimin aku tentang mungkin sifat dasarnya bahwa cari yang apa
cari yang easy, semua yang mudah, cari yang, dan aku juga ngeliat tadi videonya si Mabel, ya kalau bisa ada yang gampang, mudah, simple, kenapa enggak? Itu aja. Itu gimana tuh, Mbak? Jadi gini, Hmm. itu lagu yang aku kirim ke Mas Billy itu setiap ada Ho'oponopono seminar itu ada seseorang namanya Frank Pieker, dia tuh pencipta lagu itu, dia sempat ikut seminar Ho'oponopono dan Ho'oponopono ini merubah hidupnya. Jadi Ho'oponopono terkenal sebenarnya logonya ada dua, logo apa slogan apa sih? Ada dua. Pertama isi jalan yang termudah, dan kedua kata-katanya ada bahwa semua berawal dari dirimu. Oke. Everything begins with you. Intinya ketika itu berhubungan dengan 100% tanggung jawab. Jadi contohnya gini. Kamu menghadapi satu masalah terus kamu bisa gini. Kamu mulai mengasihani dirimu dan mencari kambing hitam. Oh ya, aku lagi begini gara-gara bahonga nih, biangnya nih gini. Terus kasihan banget gue, ya udah deh, aku lagi emang harus menderita, aku lagi harus ini. Karena ada orang yang begitu ya. Atau kamu bilang gini, kalau Ho'oponopono bilang gini, oke, sesuatu hal ini ada di dalam diriku. Makanya itu terjadi di hidupanku, karena kan apa yang ada di diriku adalah refleksi. Ya, hidupan itu refleksi dari pikiranku, betul nggak? Oke, berarti yang bisa merubahnya siapa? Aku sendiri. Dan kamu mulai cleaning. Oke. Ho'oponopono percaya bahwa aku sering loh bilang, mungkin karena ternyata kamu mungkin berapa kali baca ya Instagramku, orang tuh tidak akan berubah loh. Kita yang harus berubah dulu. Semua itu berawal dari diri kita. Ketika kamu mau mulai misalnya Ho'oponopono, kamu memang pikiranmu ada pentingnya bahwa itu pikiranmu harus mengerti dan menyadari bahwa oke, itu benar. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kamu bilang oke, aku 100% tanggung jawab atas diri aku dan atas duniaku. Anggap aja kita orang masing-masing dan kita semua punya dunia sendiri ya. Dalam duniaku ada Billy, ada siapa saja. Dalam duniamu kan juga ada orang, ada yang sama ya. Oke, jadi duniaku itu adalah tanggung jawab aku dan semua itu kalau aku mau menjadi baik, aku membuat baik itu, refleksi itu harus dari dalam diriku dulu. Tidak ada lagi hubungannya dengan hal luar. Hal luar itu hanya aksesoris. Hal luar itu hanya menunjukkan apa yang harus aku memperbaiki di diriku. Jadi Ho'oponopono mempercayai bahwa hal yang tidak menyenangkan terjadi adalah karena Tuhan menunjukkan apa yang kita harus memperbaiki dalam diri kita. Contohnya aku suka lihat kamu suka ketemu kucing ya, yang kamu suka makan. Iya, betul gak? Oke. Itu duniamu ya. Di duniamu ada seorang kucing yang menunggu kamu dan dia berharap untuk bantuan dari kamu. Itu sebenarnya adalah refleksi dari diri kamu. Kamu membutuhkan satu bantuan. Ini contoh yang sederhana ya. Ini contoh sederhana ya. Oke. Ketika kamu mulai cleaning masalah kucing, masalah diri kamu itu, coba ya, kamu tes saja. Kamu coba cleaning dulu. Oke. Kucing itu kamu cuman oke, I'm sorry atas apa yang aku lihat. Ini yang ada di dalam diriku dan please forgive me dan thank you, love you. Kucing itu akan hilang loh, Bill. Karena masalah itu udah selesai di diri kamu. Susah kan dipahamin ya? Itu emang gila, tapi itu real. Oke, ini hanya satu. Ketika aku nggak tahu ya, kamu masukin aku kategori apa ya? Sebetulnya aku pembaca kartu lah ya. Cuman kalau aku ngobrol sama orang, dan orang itu mulai cerita hal biasa loh tentang dirinya. Aku kemarin ketemu ini. Aku sebenarnya udah bisa baca di dalam dirinya ada apa.
Karena semua kejadian sama dia ya itu sebenarnya dirinya dia sendiri, ngerti nggak? Ketika orang bilang, aku nggak dihargain karena aku dimaki-maki sama suamiku dan aku diusir. Terus aku bertanya, hey, sorry, apa kamu udah menghargai dirimu sendiri? Terus di situ orang yang, wow, oh iya ya, ya. Karena dunia luar akan cermin. Dia kan menunjukkan apa yang ada di dalam diri kamu. Itu menurutku sih di Ho'oponopono ada dan kalau kita mencari-cari tentang hal-hal spiritual, terus bagaimana tentang love yourself, let it go. Kita bisa bilang, orang bilang let it go. Nah let it go itu di Ho'oponopono adalah cleaning, menghapus. Ada hal-hal gini loh, kita nggak bisa lupa loh. Itu manusiawi. Benar nggak? Ada orang yang menyakiti kita yang kita 20 tahun juga ingat. Dan ketika kita ingat sampai yang masih yang ngerti nggak? Yang benar-benar membekas di dalam diri kita. Ho'oponopono itu membantu menghilangkan hal-hal itu. Ho'oponopono kalau aku tadi bilang sama kamu inner child itu adalah bagian kita yang terluka. Di Ho'oponopono ada waktu aku seminar banyak orang yang bisa selama meditasi itu bisa melihat inner child-nya sendiri. Jadi dia memang benar-benar ketemu dan berwujud inner child-nya. Misalnya inner child aku pernah ada depan aku, dia panggil aku dan dia kasih tahu aku namanya. Dan itu seorang laki-laki. Jadi ketika di dalam meditasi kita menyayangi inner child itu, sebenarnya kita mengobati luka kita sendiri. Sama aja kayak kita, tahu nggak kayak kita memeluk diri kita sendiri atas semua hal yang terjadi. Dan biasa manusia berharap akan ada orang yang datang dan yang akan memeluk kita dan mengobati segala luka kita. Tapi kita harus menyadari bahwa tidak ada. Penyembuhan itu dari diri sendiri dan penyembuhan itu bisa terjadi ketika suprasadar kita sudah terbuka dan kita bisa berhubungan. Karena ini ngomongannya rada gila, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau ada salah nanti perbaiki aja ya. Yeah. Karena ketika itu udah lancar, maksudnya suprasadar kita itu kita udah dapat berhubungan dengan Sang Pencipta. Aku bisa loh, pilih yang aku duduk sebentar, aku lagi sedih, dan aku merasa kayak sesuatu ada yang tumpah. Dan itu menghilangkan semua. Iya. Ya, itu kalau aku nggak tahu. Ini kan cuma cerita. Iya. Semakin kebuka, semakin waktu yang kamu butuhkan untuk connection itu tidak akan lama. Seperti mungkin awal kamu harus meditasi 30 menit karena pikiranmu nggak mau berhenti-berhenti, tau nggak? Udah duduk, ada aja. Masuk ini. Betul nggak? Suka rasain itu nggak? Iya. Tapi kan untuk itu ada banyak kayak aku bilang di video, fokus aja ke nafas. Kamu dengerin aja nafas kamu. Tapi kalau kamu memang sudah betul-betul semakin waktu berjalan, kamu sudah tidak perlu waktu 30 menit karena mungkin kamu baru memerem aja, kamu udah berada di yang kita cari sebenarnya itu diri kita sendiri yang sempurna. Ciptaan kita yang diciptakan dengan Tuhan dengan sempurna, yang damai, yang di dalam diri kita tuh ada satu tempat kecil di dalam itu yang ya itulah kedamaian di situ. Karena kita lepas dari semua pikiran, penilaian apa bla 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 bla. Penilaian orang bilang YouTube channel Billy bagus. Ada yang bilang enggak. Itu penilaian. Penilaian itu dari mana? Sudut pandang. Yang bilang enggak bagus mungkin karena memang dia enggak suka lihat hantu kok. Betul enggak? Itu kan sudut pandang. Siapa yang menentukan baik atau tidak? Tidak ada. Itu penilaian itu manusia yang buat. Buat Tuhan nggak ada baik, buruk, jelek, cantik. Nggak ada, sama semua. Kita hanya cahaya. Kalau kita tidak punya badan, kita nggak akan tahu, oh ini Billy, hai. Karena gue lihatnya cuma cahaya, ini siapa sih? Gitu.
adalah tubuh kan. Adalah tubuh dan pikiran. Ketika kamu kecil dan bapakmu bilang, kamu harus lulus kuliah, kalau enggak, kamu nggak akan dianggap orang. Masuk, set. Menjadi memori, dari pikiranmu dia masuk ke bawah sadar. Sampai kamu tua, kalau misalnya kamu tidak sempat lulus, tidak jadi lulus, kamu akan mikir kamu tidak ada gunanya. Begitu luar biasa dan dahsyat itu memori. Dan ini maksudnya biar mungkin bisa lebih mengerti tentang apa yang kita bicara. Hal kecil, ngerti nggak? Orang gimana sih lo lewat terus ada orang lewat bilang, lo jelek banget sih. Itu menjadi memori lo. Dan ketika orang 20 tahun kemudian kamu jalan, kamu lagi di jalanan dan orang melihat kamu akan berpikir, iya, dia pasti mikir gue jelek banget. Itu trauma yang terulang, itu yang keluar dari bawah sadar, ngerti nggak? Padahal bisa aja orang mikir itu, cakep juga nih si Billy, bisa aja kan? Tapi karena sudah traumanya di situ, ya udah dia akan berpikir begitu. Oke. Menarik ya. Ya emang. Nah. Banyak hal sebenarnya, ya. Ya. Nah, gitu teman-teman. Nih gue nggak sabar buat berkomunikasi dengan diri sendiri. Jadi, ya. Dan sorry, satu hal lagi, aku jadi ingat ya, boleh tambahin nggak? Ya. Tuhan itu tidak bisa kamu anggap seperti kamu nggak bisa nyuruh-nyuruh. Jadi kamu nggak bisa berdoa gini. Aduh Tuhan tolong ramekanlah YouTube channel aku supaya itu lancar ABCD. Karena belum tentu menurut Tuhan itu baik. Jadi orang yang menurutku sih yang aku menyadari ya, aku alamin. Orang-orang yang benar-benar dekat sama Tuhan, mereka sudah tidak punya ekspektasi, maksudnya begini loh, bukan lo nggak punya cita-cita, bukan. Tapi benar-benar mereka pada akhirnya merasa bahwa oke, selalu yang baik yang terjadi karena apa? Karena memang aku tidak punya ekspektasi. Tapi aku akhirnya punyanya cinta kasih terhadap Tuhan dan Tuhan memberikan aku yang terbaik. Dan justru yang terjadi hal-hal yang kamu gak nyangka. Luar biasa. Yang kamu gak pernah berpikir, gila itu bisa terjadi sama aku. Mungkin dulu kamu tinggal di petakan, sekarang kamu punya rumah yang bagus. Yang kamu gak pernah nyangka. Tapi karena di seminar juga bilang bahwa banyak orang yang menganggap ketika kamu banyak penilaian, kamu akan meminta sama Tuhan sesuai penilaianmu. Karena kamu akan rasa yang baik untuk kamu itu kan yang kamu menilai itu baik, ngerti nggak? Nah, dengan cleaning itu yang semua dibersihkan. Sampai kamu bisa dekat sama Tuhan tanpa dengan hati bersih. Nah, itu dah intinya. Kau bisa menghadap Tuhan dengan hati bersih. Nah, itu kata yang paling pas. Nggak bisa, tanpa cleaning nggak bisa. Nggak bisa dengan trauma. Nggak bisa. Kamu bilang, kenapa Tuhan kamu nggak kasih aku jodoh? Padahal 10 tahun lalu kamu didapat sama orang dan kamu masih sakit hati gara-gara itu. Ya memang jodoh nggak datang sampai kamu nggak hapus itu. Itu. Paham ya? Iya. Nah, contohnya ya. Bukan Tuhan nggak mau kasih jodoh, ya emang kamunya yang pikirannya bahwa Tuhan nggak mau ngasih. Kamu udah sudah menjudge Tuhan. Kenapa sih? Aku nggak dikasih sama Tuhan jodoh. Emang kata siapa? Kamu harus bersihin dulu. Gitu, Let it go. Oke. Aduh. Kalau gitu nanti kita harus berhenti nih, panjang nih jadinya. Nggak bisa berhenti soalnya. Iya. Ya. Makasih Mbak. Terima kasih atas waktunya. Aku senang banget aku bisa, terima kasih untuk kesempatan aku bisa menyampaikan. Iya.
Tapi sharing. aku udah tahu ini bakal terjadi, aku udah tahu, cuman nggak tahu eh, berhubungan dengan Hoponopono, tapi yang aku udah merasakan Apa? bahwa aku akan ada sama kamu satu video di mana kita ngomonginnya spiritual. Oh. Itu Ya, nggak apa-apa, nggak ya, apa-apa. Nanti kita cari tema yang lain, yang spiritual, yang seru-seru juga. ya, Aku ya, akan betul. update juga nih ke kalian nih dengan Ho'oponopono seperti apa dan bagaimana uh, efeknya di kehidupan aku gitu. Nanti kita update lagi. Ya, oke. Terima kasih, makasih Mbak Onga. Thank you Terima banget. kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga ke channelnya Mbak Hai. Onga. Ya, Jangan lupa kasih komen yang bagus-bagus biar Billy seneng ya. apa biarin. Yeah. Oke, terima kasih semua Mbak Onga, thank you ya. Thank you. Makasih banyak Mas Billy. Dadah, salam buat Dadah. kalian Bye. yang lain ya. Dadah.